Halo kakak dorang, kembali lagi bersama kami, keluarga kecil di Waena. Nah kakak dorang, kali ini saya mau cerita lagi, cerita pengalaman atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mungkin kakak dorang sudah baca di judul. Kali ini saya mau menceritakan tentang dari awal perjalanan saya punya rumah tangga ini, pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah saya jalani bersama dengan Api. Nah terus lama-lama lagi, langsung saja masuk di cerita. Kakak dorang, jadi pertama kali saya mengenal yang namanya pacaran itu, saya sudah mulai berdoa. Menurut saya, berdoa itu tidak selalu harus lipat tangan dan tutup mata. Berdoa itu dengan kita bicara dalam hati dan menyebutkan nama Tuhan, bahwa kita mau seperti begini, atau Tuhan, saya mau seperti begini, itu sama saja sudah berdoa menurut saya. Jadi pertama kali saya mengenal yang namanya pacaran itu, saya selalu bicara dalam hati bahwa Tuhan, saya mau dapat pasangan yang bisa sama seperti mama dan bapa. Contoh-contoh baik yang ada pada mama dan bapa itu harus ada di saya punya pasangan nanti. Dan juga salah satu doa yang mungkin bagi kakak dorang itu sudah tidak asing lagi, yaitu doa Tuhan kalau memang sapu jodoh Tuhan dekatkan, dan kalau memang bukan sapu jodoh Tuhan jauhkan. Jadi saya selalu mengucapkan kalimat itu terus ketika saya pertama kali pacaran dengan saya punya pacar yang pertama sampai di Api. Ketika terakhir saya pacaran dengan Api sampai saya memutuskan hidup rumah tangga dengan Api dan kita menikah, ya memang saya bergumul juga, tetapi saya juga berbicara di dalam hati kecil, Tuhan kalau memang ini saya punya jodoh, Tuhan jaga dia punya mata, hati, dan pikiran hanya tertuju pada saya, istrinya, dan juga anak-anaknya. Kakak dorang, selain saya berdoa juga, saya selalu ucapkan kata-kata itu terus. Dimanapun saya berada, atau di setiap saat pun, saya selalu bicara kata-kata itu di dalam hati. Ketika sapu suami dia pergi mencari nafkah, atau dia bekerja, atau dia pergi kemanapun bersama dia teman-teman, saya selalu bicara di dalam hati, Tuhan jaga dia punya langkah, jaga mata, hati, dan pikiran dia hanya tertuju pada istri dan anak-anaknya. Percaya tidak percaya, tetapi ketika kita berbicara di dalam hati seperti begitu ulang-ulang terus, Roh Kudus bekerja di dalam pikiran dan juga hati seseorang yang kita selalu sebut di dalam hati kita. Jadi efek yang saya rasakan itu, puji Tuhan, dari kita pacaran sampai detik ini, sampai sudah 8 tahun pernikahan kita, Api Moi dia setia. Dia tidak pernah macam saya dengar dari teman-teman atau dari kabar-kabar di luar sana, atau saya dapati langsung dia kayak sujalan miring-miring begitu, tidak pernah neko-neko. Jadi saya percaya bahwa mungkin karena saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong jaga mata hati dan pikiran dia, Tuhan tolong jaga mata hati dan pikiran, ulang terus. Jadi Roh Kudus itu bekerja atas dia, sehingga ketika dia mau melangkah, dia selalu tahu diri bahwa ada istri dan anak di rumah yang menantikan dia untuk selalu pulang. Di dalam kita punya pernikahan pertama, maksudnya pernikahan ke 1 tahun, anniversary ke 1 tahun, itu kita pernah dapat cobaan. Ya kakak dorang, biasalah kalau misalkan dalam rumah tangga tuh pasti ada ujiannya atau cobaannya. Sebenarnya masalahnya tuh mungkin sepele saja. Jadi Api Moi ini dia coba berteman kembali dengan dia punya teman lama. Dan di situ saat saya lagi buka-buka dia punya HP, terus ada dia tidak hapus sih, maksudnya dia tidak hapus percakapan itu sama dia punya teman lama itu. Terus pas saya dapat, saya tanya sama dia, itu siapa? Terus dia bilang dia punya teman TK. Dan kakak dorang pas saya tanya dia punya teman itu, dia punya teman bilang, saya ini pernah dulu dekat dengan Api Moi. Kakak dorang saya potensi naik langsung, tong dua bakal lain saat itu juga. Kakak dorang di situ ada sedikit acting dari saya. Saat itu juga kita masih kos, dan di kos itu tuh Api Moi dia cuci kita dua punya foto pernikahan, lalu dia pajang di salah satu tembok. Dan kakak dorang pada saat saya marah, saya ambil foto pernikahan itu lalu saya robek. Terus apa yang Api Moi dia lakukan? Dia peluk saya, terus dia sambil bicara, sambil gementar, dia bilang, Tuhan kenapa kau robek?
Padahal kakak dorang, Sani sudah pikir, kalau misalkan saya robek foto itu juga kan masih ada di kamera foto-foto yang lebih bagus, kita kan bisa cuci lagi. Jadi saya bilang, robek saja, acting-acting. Setelah itu langsung dia rasa bagaimana begitu. Terus dia mengaku sama saya, dia bilang, iya memang betul, tapi saya tidak ada tujuan apapun. Cuman karena kita berteman-berteman saja begitu. Tapi yang ada dalam saya punya pemikiran itu, kita sudah hidup rumah tangga, tidak perlu lagi berteman dengan teman-teman lama, ataupun gebetan lama, ataupun mantan-mantan. Tidak perlu, pokoknya teman-teman yang dulu sempat kita kayak istilahnya PDKT begitu, tidak perlu berteman dengan mereka lagi. Karena mohon maaf sekali, ada beberapa orang contohnya seperti saya yang menurut saya tidak perlu berteman dengan masa lalu. Kita terus fokus jalan untuk masa depan saja, karena masa lalu itu bisa membuat kita mengingat kembali, membuat kita emosi, apalagi perempuan. Jadi saya merasa bahwa ketika nanti kita dua bertengkar, kayak Api Moi dia kasih naik status, terus dia punya teman ini komen, ada apa, kasih perhatian apa-apa, terus nanti jadi ingat yang dulu-dulu lagi. Jadi kan macam memancing. Jadi menurut saya itu tidak perlu sama sekali, fix, tidak perlu berteman-berteman lagi. Setelah itu kita dua baikan, habis itu kita dua sepakat untuk yang namanya gebetan dulu, mantan, ataupun teman-teman yang pernah dulu kayak macam dijodoh-jodohin begitu, atau tidak macam pernah ada rasa-rasa tapi tidak sampai jadian gitu. Itu tidak usah berteman di sosial media lagi. Jadi kita dua sepakat untuk blokir. Kita punya mantan-mantan, terus teman-teman yang dulu pernah dekat-dekat, atau tidak gebetan-gebetan dulu, kita blokir semua. Itu di awal pernikahan. Itu kita sudah baik-baik, sudah damai, dan sudah hidup baik-baik. Setelah itu kita jalani rumah tangga lagi sampai kita kembali ke mama punya rumah lagi. Di situ saya punya emosi ini belum stabil. Jadi Api Moi itu dia orangnya keras, tapi Sani lebih keras daripada dia. Jadi kalau kita dua bertengkar, dia mulai nada tinggi, saya pun harus lebih tinggi lagi daripada dia. Tapi bagusnya Api Moi itu dia biar dia emosi bagaimanapun dia tidak pernah main tangan. Dan waktu terus berlalu, kita pindah ke kos-kosan di sini. Setelah sampai di kos-kosan sini, saya mulai mengatur saya punya emosi, supaya ketika kita dua bertengkar, Api Moi dia punya nada tinggi, saya tahan saya punya emosi untuk saya punya nada jangan tinggi. Karena kalau dua-dua sama tinggi, nanti tambah pica begitu. Setelah dapat cobaan-cobaan itu, kita merasa kayak kita harus belajar daripada cobaan-cobaan itu supaya lebih dewasa dan lebih maju lagi begitu, lebih berkembang. Setelah itu saya dengan Api juga kita dua sempat curhat sama bapak. Terus bapak bilang begini, di dalam sebuah rumah tangga itu kita tidak bisa mengukur kesetiaan kita di awal pernikahan. Kita harus bisa mengukur apakah pernikahan ini sehat atau tidak di umur 5 tahun pernikahan ke atas. Jadi nanti pernikahan di tahun pertama dan tahun kedua itu nanti akan dapat cobaan begitu. Jadi kita dua belajar, oh iya ya, berarti karena di tahun pertama tuh kita dua dapat cobaan tuh. Tapi cobaan yang kadang-kadang tuh saya kalau jengkel tuh saya masih pulang ke rumah orang tua. Sedangkan Api Moi itu dia tidak mau seperti begitu. Dia mau tuh apapun yang terjadi tetap kita dua sama-sama di dalam rumah begitu. Sedangkan saya ini kan namanya juga masih baru-baru hidup rumah tangga, jadi masih egois begitu, jadi masih suka pulang-pulang. Itu Api Moi dia tidak suka sekali. Tapi dari situ kita dua mulai belajar untuk kalau ada masalah tuh selesaikan sendiri dan tetap di dalam rumah sama-sama. Di tahun kelima kita dapat cobaan lagi yang menurut saya cobaan itu tuh luar biasa juga, yang sempat membuat saya kayaknya saya mau pisah dari Api Moi saja, kayaknya saya tidak mampu. Tetapi Api Moi ini saya rasa kayak macam mungkin yang ini yang Tuhan bilang jodoh, benar-benar jodoh. Jadi ada saja cara Tuhan untuk mempersatukan kita dua kembali. Jadi itu bukan masalah kayak mantan-mantan atau apa lagi, karena kakak dorang biasanya kalau macam Api Moi dia mulai berteman dengan dia punya teman-teman lama yang suka jeles-jeles dengan saya begitu tuh, nanti saya kayak dapat penglihatan lewat mimpi. Jadi kalau macam saya mimpi begitu, langsung saya bilang, Api saya ada mimpi nih, saya ada mimpi kok punya teman ini, teman perempuan ini dia begini. Langsung nanti dia dengan sendirinya dia sadar diri, nanti dia bilang, oh iyo, dia ada add saya di Facebook, atau tidak, oh iyo, dia ada ini saya di Instagram atau gimana gitu.
Jadi langsung dengan sendirinya saya bilang, dia kok tahu tugas toh, supaya kalau kita dua mau hidup bahagia dan tidak ada masalah, kok sudah tahu tugas. Dan dengan sendirinya dia hapus ujian dimana ada oknum-oknum yang mau menghancurkan rumah tangga kita. Jadi saya sudah terhasut sekali untuk rasa-rasanya kayak saya sudah tidak mau dengan api moi lagi. Saya mau kita sudah stop karena dalam sepotak tuh Bapak bilang kan ujiannya tuh rumah tangganya tuh sehat atau tidak di 5 tahun. Jadi saya rasa kayaknya memang tidak sehat. Saya rasa kayaknya tidak mau lagi. Pokoknya saya tidak mau lagi. Tapi kakak dorang mungkin karena ini yang namanya jodoh yang Tuhan memang pilih kita dua untuk jadi dipersatukan Tuhan. Makanya di saat-saat sempit saya rasa itu sudah sempit, sudah tidak ada jalan lagi untuk kita dua bersatu. Kayaknya kita dua harus pisah sudah. Pokoknya sudah tidak ada alasan lagi. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk kita dua bersatu kembali. Api moi dia bisa merendahkan, dia punya keegoisan seorang laki-laki itu untuk menarik dia punya istri kembali, kita dua bangun lagi ini kembali, dan bukan hanya sekedar bangun tapi semakin kuat. Dan kita menjalani rumah tangga lagi dengan baik-baik sampai di 6 tahun jalan 7 tahun itu memang kita tidak punya ujian atau cobaan yang menurut saya luar biasa lagi, masih aman-aman saja. Cuman saya rasa macam api moi itu dia punya nada tinggi tuh belum berubah. Sedangkan saya merasa bahasa sudah berubah, baru saya punya nada tinggi tuh sudah berubah. Kenapa kok tidak berubah ya? Saya berdoa. Kakak dorang saya berdoa dan bergumul sama dia. Saya minta Tuhan ketuk dia punya hati supaya dia mau jadi seorang bapak yang sabar, seorang bapak yang bisa kontrol diri untuk anak-anak dan istri. Dan di 7 tahun jalan 8 tahun ini sudah 8 tahun ini, itu saya melihat api moi dia lebih dewasa, dia lebih kontrol dia punya emosi. Jadi puji Tuhan di tahun ke-7 sama masuk ke tahun 8 ini kita tidak pernah bertengkar lagi. Pernah sih bertengkar kecil-kecil kayak dia maunya begini, saya maunya begini, kita udah baku bicara kayak baku malawan begitu, baku bicara begitu. Tapi nanti tiba-tiba langsung dia mendekatkan diri sama saya, sudah langsung kontrol diri sama-sama, sudah langsung baku saling kayak bercanda begitu, langsung lupa apa yang kita udah bicara. Jadi tong dua saling belajar supaya bisa jauh lebih dewasa dan lebih baik lagi. Kakak dorang selama saya punya pernikahan itu saya baru menyadari dan saya benar-benar merasakan bahwa yang saya punya doa-doa dalam hati dari awal saya mengenal yang namanya pacaran itu benar-benar Tuhan jawab pada saya punya suami atau api moi ini. Bukan hanya jadi suami, dia bukan hanya jadi seorang bapak, tetapi dia bisa mengambil peran sebagai saya punya bapak dan juga mama. Walaupun saya tidak pernah minta, tetapi dia selalu memenuhi itu. Sehingga saya rasa apa lagi yang harus saya cari. Saya sudah dapat suami yang baik, dia sudah menyempurnakan saya punya hidup dan juga saya punya kepribadian jadi lebih baik. Ya sudah, saya mengucap syukur. Dan yang membuat saya senang lagi karena sudah beberapa tahun belakangan ini dia mulai mendukung saya. Punya cita-cita yang saya sudah cita-citakan itu saya bisa meraihnya pelan-pelan dengan support dari api. Kakak dorang, saya mohon maaf sebelumnya, tetapi bagi saya pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa mendukung kita. Contohnya kalau kita punya cita-cita, ada waktu di mana anak-anak mulai tumbuh besar, kita punya pasangan memberi kita kelonggaran agar kita bisa sama-sama maju seperti dia. Kalau misalkan dia sudah meraih kesuksesan, dia sudah menjadi bos, dia akan membimbing kita, dia akan menopang kita supaya kita juga bisa meraih kita punya mimpi. Contohnya seperti saya ingin raih saya punya mimpi itu, saya mau buka salon, saya mau jadi tukang make up yang bagus begitu yang dikenal banyak orang. Dia puji Tuhan api moi ini dia dukung bukan hanya yuk kok pergi sudah terapa saya kasih izin kok, tidak, tetapi dia mendukung saya dengan keuangan, dia mendukung saya dengan waktu. Jadi dia bisa, contohnya kayak sore ini saya ada job, tapi dia juga harus masuk di apotik. Jadi kita dua bagi tugas.
Dia bisa bawa anak-anak ikut dia pergi praktek, sedangkan saya pergi makeup. Jadi di situ saya mengucap syukur sekali, saya punya perkataan ini Tuhan dengar dari awal saya mengenal pacar-pacarnya, Tuhan dengar dan Tuhan memberikan sosok yang saya minta. Abi Moi selalu bilang sama saya begini, saya bisa memenuhi semua yang kau mau, tapi saya tidak mau kau jadi perempuan manja. Saya mau itu kau jadi perempuan yang mandiri. Ketika Tuhan panggil saya duluan, kau harus bisa hidup tanpa saya. Kau harus bisa berdiri di atas kau punya kaki sendiri. Kau harus bisa menafkahi kau punya anak-anak tanpa saya. Itu Abi Moi dia punya pesan-pesan untuk saya yang saya ingat sampai detik ini. Di sisi lain juga saya punya kesadaran diri bahwa saya mau itu seperti mama. Saya punya mama seorang PNS. Mohon maaf sekali, ada ibu-ibu dorang yang kalau sudah kerja di kantor pulang itu pasti sudah kecapean, jadi dong sudah tidak bisa mengurus rumah lagi. Mungkin ada waktu-waktu weekend yang mungkin dong bisa kasih bersih rumah, dong cuci pakaian, cuci piring, urus anak-anak begitu. Kadang juga kalau dong sudah capek, dong butuh orang yang membantu dorang untuk mengurus hal-hal yang lain. Sedangkan saya punya mama tidak begitu. Dia seorang PNS, tetapi dia punya rumah tuh harus selalu rapi. Jadi ketika dia keluar dari rumah, makanan sudah harus siap, rumah sudah harus rapi. Waktu mama masih sama-sama bapak, itu bapak punya pakaian tuh sudah rapi. Jadi bapak tinggal bangun, makan, mandi, dan pakai baju, gas. Jadi saya mau seperti begitu, seperti saya punya mama. Ketika ada apa-apa di sekolah, itu mama yang maju. Mama yang handle semua. Ketika ada acara, mama masak sendiri. Mama tidak pernah minta bantu orang lain, kecuali sekarang karena mama juga sudah umur. Jadi mama minta bantu orang lain. Tetapi dulu mama tidak pernah seperti itu. Dan saya mau seperti saya punya mama, menjadi wanita karir dan juga menjadi ibu dan istri yang baik di dalam rumah. Itu yang menginspirasi saya dengan dorongan dan dukungan dari Abi Moi kalau saya harus jadi perempuan mandiri. Kakak dorang bukan berarti para bapak-bapak dorang yang cuman kasih istri uang saja terus tidak memotivasi istri untuk jadi lebih baik. Itu bapak-bapak yang tidak baik atau pasangan yang tidak baik, tidak. Masing-masing dengan caranya, masing-masing dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepada mereka, mereka salurkan untuk dong punya pasangan. Yang penting tidak buat pasangan kecewa, tidak buat pasangan jalan di tempat atau semakin mundur kehidupannya. Itu sudah jauh lebih baik pasangan yang Tuhan kasih untuk kakak dorang. Pesan yang ada untuk kakak dorang itu, ya mungkin untuk kakak dorang yang belum berumah tangga, baru mau cari-cari atau sudah ada tapi belum meresmikan, itu mungkin mulai dari sekarang kakak dorang coba bicara dalam hati, bicara sama saja dengan berdoa. Jadi bicara saja dalam hati, Tuhan jaga saya punya suami, punya mata, hati dan pikiran hanya tertuju pada istri dan anak-anak. Kakak dorang bicara saja terus di dalam hati seperti begitu. Ketika dia keluar dari rumah, bicara saja, bicara terus dan terus. Ketika kakak dorang bicara, Roh Kudus akan bekerja atas kakak dorang punya pasangan. Jadi kakak dorang tidak perlu khawatir, karena kuasa Tuhan itu dahsyat dan kekuatan doa itu luar biasa. Jadi kakak dorang, gitu saja saya punya video. Gak ada kata-kata yang menyinggung kakak dorang, saya mohon maaf sekali. Karena di sini saya cuma cerita saya punya pengalaman saja. Mungkin dari saya punya pengalaman ini bisa ada pelajaran yang bermanfaat bagi kakak dorang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tanda lonceng supaya kakak dorang tidak ketinggalan dengan kita punya video terbaru. Oke kakak, terima kasih sudah menonton.